Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang makalah yang sudah kami buat, yakni bertema ekologi sampah dengan judul Memahami Dampak Sampah Terhadap Lingkungan Kita. Di sini saya Galih Pranto selaku moderator dan juga ada dua teman saya di sini yang akan menjelaskan, yakni Nova Ramadan dan juga Lova Setianang selaku yang akan menjelaskan. Tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada teman-teman yang menjelaskan. Silakan. Baik, terima kasih kepada Gali selaku moderator pada hari ini. Baik, di sini saya bakal menjelaskan 2 poin. Next. Baik, di sini saya sendiri akan menjelaskan 2 poin pembahasan. Yang pertama, pokok pembahasan itu sendiri, yaitu dampak sampah pada ekosistem dan tantangan ke depannya. Lalu yang kedua, penutup, kesimpulan, dan saran. Next. Yang pertama kita masuk ke dampak sampah pada ekosistem, yang mana dampak sampah pada ekosistem ini bisa kita lihat atau dalam lingkungan itu ada yang pertama terhadap tanah, yang mana sampah yang terkumpul di tempat pembuangan akhir tanpa pengelolaan yang baik dapat menyebabkan kontaminasi ke tanah. Lalu yang kedua terhadap air. Sampah terutama plastik dapat mencemari sumber air kita seperti sungai, danau, dan lautan. Lalu yang ketiga ada terhadap udara. Pembakaran sampah yang terbuka dapat menghasilkan emisi gas yang berbahaya seperti metana, karbon monoksida, dan dioksin. Lalu yang keempat ada terhadap kehidupan liar, yang mana sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menjadi perangkap bagi hewan liar. Lalu yang kelima ada sosial ekonomi. Ekonomi yang tercemar dapat mengurangi pendapatan dari segi pariwisata dan mempengaruhi mata pencaharian komunitas yang bergantung pada sumber daya alam. Dan yang terakhir ada estetika. Sampah yang berserakan dapat merusak keindahan alam dan lingkungan perkotaan yang berdampak negatif pada kualitas hidup itu sendiri. Lalu next. Lalu kita masuk ke pembahasan tantangan pengolahan sampah kini dan nanti. Sebelum masuk ke tantangan pengolahan sampah kini dan nanti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah plastik itu sendiri. Pada tahun 1856, Alexander Parker menemukan sampah menggunakan material alami yaitu selulosa yang direaksikan dengan asam nitrat menjadi nitroselulosa. Penemuan ini dianggap sebagai cikal bakal dari sampah. Terobosan penemuan plastik terjadi pada tahun 1907. Eh, pada saat seseorang ahli kimia, Leo Baekeland, menemukan bakelite. Penemuan ini merupakan penemuan plastik sintetis pertama. Setelah penemuan bakelite tersebut, banyak sekali terobosan baru tentang sampah plastik sintetis. Berbagai karakteristik plastik antara lain bisa dibentuk sesuai dengan keinginan, antara lain tahan terhadap kotoran, tahan terhadap abrasi, tahan terhadap cuaca, dan yang lainnya. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh Saudara Nopal. Baik, terima kasih pada Lopan yang sudah menjelaskan tentang dampak sampah terhadap lingkungan beserta sejarah tentang plastik. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tantangan pengelolaan plastik dan mikroplastik. Nah, yang pertama itu tantangan pengelolaan plastik sendiri. Karakteristik plastik yang kuat, tahan lama dan tidak cepat terurai alami, sekarang menjadi bumerang. Akumulasi sampah plastik di lingkungan merupakan bencana baru bagi lingkungan. Dua sumber utama tantangan pengelolaan sampah plastik di Indonesia yaitu yang pertama sampah plastik yang tidak terkelola dan yang kedua kebiasaan membuang sampah langsung ke lingkungan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan dan langsung ke lingkungan ini merupakan tantangan pengelolaan sampah di Indonesia. Kebiasaan ini pun sendiri memang membutuhkan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dari usia dini.
bahwa jenis sampah yang dihasilkan memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis sampah yang dihasilkan oleh generasi sebelumnya. Nah, yang kedua itu tantangan pengelolaan mikroplastik. Nah, mikroplastik sendiri ini pun sudah terdistribusi global dan telah terdeteksi di semua tingkatan lingkungan perairan. Mikroplastik sendiri ini pun adalah plastik yang berukuran lebih kecil dari 5 mm. Nah, next. Selanjutnya itu bagaimana cara menghadapi tantangan dalam menghadapi pengelolaan plastik dan tantangan mikroplastik sendiri. Next. Menurut Menurut Emenda, dijelaskan bahwa kekuatan luar biasa dari teknologi sendiri bisa menjadi solusi. Bisa dalam bentuk penemuan material baru, industri yang mendukung ekonomi sirkular, dan cara mengelola lingkungan. Kita mungkin tidak lagi berada pada posisi menggantikan kemasan plastik dengan daun atau bahan alami lainnya tanpa ada sentuhan teknologi. Inovasi dalam menyikapi tantangan plastik di masa depan dalam bentuk substitusi material atau penciptaan properti plastik yang lebih ramah lingkungan itu menjadi hal yang utama. Next. Nah, untuk bagian penutup sendiri itu terdapat kesimpulan dan saran. Nah, untuk bagian kesimpulan tuh yang pertama adalah pentingnya pengelolaan sampah. Sampah adalah masalah serius yang mempengaruhi lingkungan kita. Pengelolaan sampah yang bijaksana melibatkan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, daur ulang, dan edukasi masyarakat tentang dampak sampah. Yang kedua itu dampak sampah terhadap lingkungan sendiri, yaitu dampaknya bisa terjadi gangguan ekosistem akibat sampah mencemari daratan, perairan, dan udara, serta menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat. Nah, yang ketiga itu solusi inovatif dalam menghadapi dampak sampah itu sendiri, yaitu pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, mendorong daur ulang plastik, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak sampah. Nah, untuk bagian saran dari kami, yaitu yang pertama itu pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dengan mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah, yang kedua itu daur ulang dan pengelolaan sampah yang efisien oleh pemerintah dan lembaga terkait. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat dan sektor swasta. Melibatkan Dalam hal ini melibatkan masyarakat, perusahaan, dan lembaga swasta dalam inisiatif pengelolaan sampah. Yang keempat itu penelitian dan inovasi teknologi. Mendukung penelitian dan pengembangan teknologi yang dapat mengatasi masalah sampah. Yang kelima itu pendidikan lingkungan dan kesadaran masyarakat. Dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak sampah dan pentingnya menjaga lingkungan. Yang terakhir, kebijakan dan regulasi yang ketat. Pemerintah sendiri pun perlu mengimplementasikan kebijakan dan regulasi yang ketat terkait pengelolaan sampah. Baik. Baik. Eh, pada ini merupakan sumber referensi yang kami dapatkan untuk pembahasan terkait dampak sampah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, PPT ini sekian juga. Tadi merupakan penutup dari presentasi kami. Saya selaku moderator izin untuk pamit undur diri. Saya mewakili kelompok 2 terima kasih kepada yang sudah menyimak presentasi kami dari awal sampai akhir. Sekali lagi saya moderator mewakilkan kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.